Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih. Glory, glory Manchester United. Harry Kane nampaknya sudah menentukan kemana ia akan berlabuh jika pindah dari Tottenham Hotspur. Sang striker kabarnya akan memprioritaskan transfer ke Manchester United. Dalam 5 tahun terakhir, Harry Kane layak disebut sebagai salah satu striker terbaik di EPL. Ia konsisten mencetak banyak gol bagi Tottenham. Striker berusia 27 tahun itu sejak musim lalu diberitakan ingin hengkang dari Tottenham. Ia diberitakan mulai resah dengan situasi timnya saat ini. Football Insider mengklaim bahwa Harry Kane sudah menentukan kemana ia akan pergi. Ia kabarnya akan memprioritaskan pindah ke Manchester United. Menurut laporan tersebut, Harry Kane sudah lama tertarik untuk pindah ke Manchester United. Ia menilai setan merah saat ini tengah menunjukkan tanda-tanda yang menjanjikan semenjak ditangani oleh Gunnar Solskjaer. Setan merah kembali menjadi penantang gelar yang serius. Harry Kane merasa bahwa gaya bermainnya cocok dengan gaya bermain oleh Gunnar Solskjaer. Ia juga merasa bahwa ia bisa memenuhi ambisinya memenangkan trofi juara bersama setan merah. Menurut laporan tersebut, Harry Kane sudah membulatkan tekad untuk pergi dari Tottenham Hotspur. Ia kabarnya sudah berbicara kepada Daniel Levy. Ia mengatakan bahwa ia akan pindah jika Tottenham tidak lolos ke UCL musim depan. Jika Tottenham benar-benar tidak lolos ke UCL, maka Harry Kane meminta sang agen mengurus kepindahannya. Tottenham Hotspur sendiri kabarnya tidak ikhlas jika Harry Kane pindah ke Manchester United. Mereka kabarnya akan membandrol sang pemain di angka 150 juta pound sterling agar MU mundur dari perburuan sang striker. Ole Gunnar Solskjaer menjelaskan alasan menarik keluar Paul Pogba di jeda paruh waktu duel Manchester United versus Granada. Duel leg kedua perempat final Liga Eropa 2020-2021. Kali ini setan merah menang dengan skor meyakinkan 2-0. Hasil ini melengkapi kemenangan 2-0 di leg pertama lalu. Artinya, MU melangkah ke semifinal dengan agregat telak 4-0. Paul Pogba bermain cukup baik di laga ini, bahkan meladeni Edinson Cavani untuk mencetak gol pembuka MU di menit ke-6. Namun Ole Gunnar Solskjaer memutuskan Paul Pogba hanya perlu bermain di 45 menit pertama. Mengapa begitu? Paul Pogba bermain cukup baik, bahkan terlalu bersemangat, dan justru karena itulah dia ditarik. Pogba mendapatkan kartu kuning karena tackle-tackle kerasnya, dan Ole Gunnar Solskjaer tidak mau ada kartu kuning kedua. Terkadang keinginan Paul Pogba untuk menang terlalu besar. Dia membuat sejumlah tackle setelah terkena kartu kuning. Buka Solskjaer. Saya rasa saya tidak mau mengambil resiko itu, meski sebenarnya dia bermain dengan baik. Kami kehilangan 3 pemain hari ini. Musim ini benar-benar berat, imbuhnya. Paul Pogba sendiri tidak merasa kecewa meski ditarik. Ia memahami alasan Ole Gunnar Solskjaer sebab pemain Granada memang sengaja mengincarnya untuk mendapatkan kartu kuning kedua. Beberapa tackle, kartu kuning, jelas saya harus keluar, kata Pogba. Kartu kuning itu tidak beruntung. Bagi saya, seharusnya itu bukan kartu kuning, tapi Anda harus menerimanya. Kami memenangi pertandingan, itulah yang paling penting, tandasnya. Sebuah informasi datang bagi Manchester United. Norwich City dikabarkan siap melepas Max Aarons di musim panas nanti. Di bursa transfer musim panas nanti, Manchester United sedang mencari bek kanan baru. Mereka berencana untuk mencari sosok yang bisa menjadi pesaing Aaron Wan-Bissaka di sisi kanan pertahanan mereka. Salah satu nama yang dirumorkan jadi incaran Manchester United adalah Max Aarons. Mereka tertarik untuk merekrut sang bek yang tampil menawan bersama Norwich City. The Times mengklaim bahwa Manchester United berpeluang mendapatkan Aarons. Sang bek kabarnya bakal dijual di musim panas nanti. Laporan itu mengklaim bahwa Norwich City saat ini tengah butuh tambahan dana. The Canaries saat ini berada di ambang promosi EPL. Tim besutan Daniel Farke itu kini berada di puncak klasemen Championship. Mereka kabarnya ingin mendatangkan beberapa pemain baru, sehingga mereka butuh tambahan dana. Menurut laporan tersebut, Norwich City sudah menetapkan mahar transfer untuk Aarons. Mereka kabarnya akan menjual sang bek di angka 30 juta pound sterling.
Mereka menilai harga itu sepadan dengan performa apik sang bek. Norwich City kabarnya tidak akan menerima tawaran di bawah harga itu, sehingga MU harus membayar penuh untuk sang bek. MU bukan satu-satunya peminat Max Aarons di musim panas nanti. Everton dan Tottenham Hotspur dilaporkan juga meminati jasa sang bek. Manchester United menang 2-0 atas Granada pada laga leg kedua perempat final Liga Eropa. Pertandingan ini berlangsung di Stadion Old Trafford. Hasil itu memastikan Manchester United lolos ke semifinal Liga Eropa dengan keunggulan agregat 4-0. Setan Merah sebelumnya juga menang 2-0 di leg pertama. Berikut 5 pelajaran yang bisa diambil dari laga tersebut. Yang pertama, Ole Gunnar Solskjaer raja semifinal. Kemenangan atas Granada mengantarkan Manchester United ke semifinal Liga Eropa. Mereka akan menghadapi AS Roma di babak 4 besar. Ini merupakan semifinal kelima Ole Gunnar Solskjaer sejak diangkat menjadi pelatih Setan Merah. Tapi sayang, Ole Gunnar Solskjaer punya catatan buruk saat memimpin Manchester United berlaga di babak semifinal. Dia belum pernah membawa timnya mencapai final bersama United. Ole Gunnar Solskjaer telah 4 kali gagal pada babak semifinal. Yang kedua, Cavani kembali mencetak gol. Edinson Cavani membuka gol pembuka Manchester United pada menit ke-6, mendapatkan umpan sundulan Paul Pogba. Edinson Cavani membobol gawang Granada dengan tendangan voli kaki kiri. Gol tersebut menjadi yang kedua buat Cavani dalam 2 laga terakhirnya. Sebelumnya dia juga mencetak 1 gol ke gawang Tottenham Hotspur dalam ajang Premier League. Kini Cavani total sudah mengoleksi 9 gol untuk Manchester United. Torehan itu dicatatkannya dalam 30 pertandingan. Yang ketiga, Ole Gunnar Solskjaer sudah belajar dari kesalahan. Pada laga melawan PSG di Liga Champions pada awal musim ini, Ole Gunnar Solskjaer membiarkan Fred di lapangan setelah sang gelandang mendapatkan kartu kuning. Hal yang tak terhindarkan terjadi dan pemain Brazil itu mendapatkan kartu merah dan Manchester United akhirnya kalah. Hal serupa pun terjadi pada laga kontra Granada. Paul Pogba mendapatkan kartu kuning pada menit ke-17. Laga setelah mendorong tangannya ke muka German Sanchez. Tak ingin kesalahannya sebelumnya terulang, Ole Gunnar Solskjaer kemudian mengganti Paul Pogba pada tengah babak dan memasukkan Donny van de Beek. Yang keempat, MU bertemu mantan pemain. Setelah menyingkirkan Granada, Manchester United melaju ke semifinal Liga Eropa. Mereka selanjutnya akan menghadapi AS Roma di babak ini. Duel di semifinal ini juga jadi ajang reuni buat pihak yang terlibat. Setan Merah akan bertemu dengan 2 bekas pemainnya, Henrik Mkhitaryan dan Chris Smalling yang kini memperkuat AS Roma. 2 pemain tersebut sebelumnya menjadi starter saat Manchester United menjuarai Liga Eropa pada 2017. Mkhitaryan bahkan mencetak gol kedua Setan Merah di laga final melawan Ajax Amsterdam. Yang terakhir, MU clean sheet lagi. Lini pertahanan Manchester United menunjukkan kinerja apik melawan Granada. Alhasil Setan Merah bisa menutup pertandingan tanpa kebobolan. Artinya, MU sudah tidak pernah kebobolan dalam 3 pertandingan terakhirnya di Liga Eropa. Sebelumnya Bruno Fernandes DKK menang 2-0 di markas Granada dan menang 1-0 di kandang AC Milan. Ini pertama kalinya Manchester United memenangi 3 laga knockout beruntun tanpa kebobolan di sebuah kompetisi antar klub Eropa sejak April 2008. Real Madrid dikabarkan tengah mencoba merusak rencana Manchester United dan Chelsea untuk bek Atletico Madrid. Manchester United dan Chelsea diketahui tengah membidik salah satu bek tengah terbaik La Liga Spanyol, yang juga merupakan andalan Atletico Madrid, Jose Maria Gimenez. Kedua raksasa Liga Inggris tersebut kabarnya tertarik mendatangkan Jose Gimenez yang akan diproyeksikan untuk memperkuat lini belakang mereka. Namun rencana Manchester United dan Chelsea seketika bisa rusak setelah Real Madrid dikabarkan juga ikut turun memburu Jose Gimenez dari Atletico Madrid. Laporan dari Picajes menyebutkan jika Jose Gimenez tiba-tiba masuk ke dalam daftar transfer Real Madrid di bursa transfer musim panas mendatang. Sebuah tiba-tiba yang bisa membuat rencana yang telah disusun oleh Manchester United dan Chelsea hancur berantakan. Keinginan Real Madrid untuk mendatangkan Gimenez diyakini sebagai pengganti Sergio Ramos yang telah mulai menua dan Rafael Varane yang dirumorkan ingin mencari pengalaman baru di klub lain. Sementara bagi Manchester United, Gimenez merupakan sosok ideal yang bisa menjadi tandem idaman Harry Maguire di jantung pertahanan.
Di sisi lain, Chelsea ingin mendatangkan Gimenez dari Atletico Madrid dalam rangka memperkuat lini belakang mereka. Selain itu, beberapa bintang di lini belakang kabarnya bakal ditendang oleh Thomas Tuchel di bursa transfer musim panas mendatang. Manchester United dan Chelsea dipercaya memiliki kans untuk memboyong Jose Gimenez lebih besar dari kesempatan yang dimiliki oleh Real Madrid. Pasalnya, sulit bagi Real Madrid untuk membajak Jose Gimenez yang notabene yang merupakan andalan lini belakang Atletico Madrid, klub rival mereka. Sebuah asa diungkapkan Mason Greenwood, penyerang muda itu ingin membawa Manchester United untuk menjuarai Liga Eropa di akhir musim nanti. Sebagai pemain didikan Akademi Manchester United, Mason Greenwood mengaku sangat ingin memenangkan trofi juara di tim senior Manchester United. Ia menyebut itu adalah impian terbesarnya. Mason Greenwood cukup optimistis bahwa musim ini puasa gelar Manchester United tidak akan bertambah panjang. Ia menilai seluruh pasukan MU sudah siap untuk mengakhiri puasa gelar itu. Manchester United punya pesaing untuk transfer Jules Koundé. Bek Sevilla itu dilaporkan juga jadi target Real Madrid di musim panas nanti. Sejak musim lalu, Jules Koundé memang tengah mencuri perhatian. Pasalnya, sang bek tampil as dengan apik semenjak membela Sevilla. Manchester United dilaporkan kesemsem dengan pemain timnas Prancis itu, sehingga mereka berencana untuk merekrut sang bek di musim panas nanti. Marca mengklaim bahwa MU mendapatkan pesaing untuk transfer Jules Koundé. Sang bek juga menjadi incaran Real Madrid di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Jules Koundé dibidik untuk menjadi penerus Sergio Ramos di Real Madrid. Bek andalan Real Madrid itu kini sudah berusia 34 tahun. Performanya mulai menurun dan rentan mengalami cedera. Kontrak Sergio Ramos juga akan habis di musim panas nanti, sehingga mereka berjaga-jaga jika seandainya dia pergi. Menurut laporan yang sama, kans Real Madrid untuk mendapatkan Jules Koundé cukup terbuka lebar. Pihak Sevilla tidak menutup peluang untuk melepas Jules Koundé selama tawaran yang masuk untuk sang bek sesuai keinginan mereka. Selain itu, MU juga dikabarkan mulai ragu untuk merekrut Jules Koundé, sehingga mereka bisa maju untuk mendapatkan sang bek. Ada satu kendala yang berpotensi menghalangi Real Madrid mendapatkan Jules Koundé. Sang bek kabarnya dibanderol di angka 80 juta euro.